favorit gue adalah karir lu cukup sampai di sini Zar. Namanya Nana Lina. Dia yang menentukan karir seseorang. Karir seorang artis ini yang jauh lebih produktif dari dia nentuin nih karir lu cukup sampai di sini Zar. Kurang apa coba Nana Lina ya. Aman di sana, semua aman. Dikit lagi sih mental breakdown ini. Merapat aja boy. Dikit lagi. Merapat aja merapat. Rokokin gimana? Nggak apa-apa. Jadi kayak udah videonya dimonetize bodo amat. Nggak dimonetize. Merapat sih merapat. Merapat. Agak merapat dikit. Nah, oles nih. Kan ngobrol nih. Gue buka celana. Yuk balik lagi. Udah lama banget gak ketemu kita. Pakai yang tadi ya, nggak apa-apa. Oh pakai yang tadi intronya. Pakai yang tadi. Balik lagi. Di balik akal. Topik minggu ini apa nih? Bapak Frans katanya tadi ada topik-topik. Iya, gue mau membahas soal Adisti Zara. Adisti Zara Budiman Tara Basro. Bodoh amat. Panjang juga nama bapaknya itu. Enggak, siapa namanya J tadi J? Zainal tadi udah sempat research. Adisti Zara Sundari Kusumawardani. Yes, betul. Tuh martabak tuh. Martabak. Baru. Makan. Kayaknya. Sponsorin. Sponsorin kita. Tante. Sponsorin kita. Enggak dapat martabak, punya enggak lo? Dibalas. Ayo. Enggak punya martabak. Mie. Punya malah procis tuh. Makan dulu apa dulu nih sambil makan ya. Tadi sambil dijelasin. Jadi kasusnya apa? Pokoknya ini episode spesial suka-suka kita. Yo, ambil makan martabak ya kan. Time yang ngerokok suka-suka kita. Oh, tadi kita habis nge-tag game lancar banget soalnya Iya. kan. Oh iya, jadi Gue baru hari ini ngerokok by the way ya. wih. Biasanya gue nggak pernah, jadi gue bakarnya gimana sih, gini apa gini sih? Sebenarnya gua Jadi- lo banyak yang tahu. Ya. Cuma kita harus jelasin karena Ya. satu- Gua ada yang kampung. satu orang ini kampung. Sama gue lagi nggak up to date juga nih. Gue nggak kampung-kampung amat kayak Aldo, tapi minimal gue tahu dia mantan JKT48 kan. Kalau lu nggak apa-apa aja kampung, wajahnya masih nolong. Oh, thank you. Udah kayak gue, kampung mau apa lagi yang Ah, dijual? Hah? Martabak. Enggak. Jadi tunggu lo, gue tahu JKT48. JKT48 adalah Betul. sebuah band di Jepangan tapi Indonesia. Girl band. Girl band. Girl brand. Girl band. Girl Ya. brand. Tepung dong. Girl band ini. Itu baru Rose Brand. Tepung beras Rose Brand. Jadi JKT48 itu ya, jadi ngejelasin. JKT48 itu adopsinya dari AKB48. AKB48. Nah, Kalau AK-47 teroris. Berguna banget sih jok kita tuh. Gue akhirnya tahu orang tuh kenapa nggak subscribe kita tuh. Kayak wajar tau nggak? timelinenya kapan? Jadi pokoknya dia main film Dua Garis Biru itu cerita film anak SMA yang hamil. Ya begitulah, maksudnya kayak pernikahan dini versi modernnya, versi filmnya. Nah, nggak lama dari situ atau sebelumnya dia udah keluar dari JKT48. Terus baru-baru ini, jadi semenjak film Dua Garis Biru itu meledak, dia pun ikut naik namanya kan. Banyak korban nggak? Meledak. Ya, aduan. Makan dulu ya. Gila mau meninggal, rasanya enak banget. Gimana? Mau pingsan sini gimana kalau Dikasih enak mau meninggal. Dikasih enak mau meninggal. Udahan dong. Enaknya udahan dong. Dia tuh baru 100 gram kalau makan dia enak banget mau meninggal. Kayak pengen disokin ya, kayak sok gitu. Yuk duluan. Ntar gue nyusul kok. Nah, Gimana iya, jadi pas udah selesai itu namanya dia naik, dia sering datang ke beberapa talk show apa segala macam ya, pokoknya oke lah brandingannya dia pribadi gitu ya. Personal brand dia gitu. Personal branding dia, dan gue suka banget sama ini anak, maksudnya physically ya, secara karya iya, pokoknya komplit deh, paket komplit. Paket kompak ya, gue mau nyebut paket kompak. Yes, kompak. Paket komplit lah.
Nah, terus tiba-tiba baru beberapa hari lalu ya, kayak minggu lalu apa ya? Gue juga nggak tahu sih. Keluar video yang katanya video apa sih bahasanya itu? Video apa kalau yang Amoral. Bukan. Amoral anjir serem. Porno. Kontroversi. Apa sih video apa sih namanya? Kontroversial. Apa video apa? Ya, foto Skandal, skandal. Video skandal. Video skandal. Keluarlah video skandal Zara Adisti. Gue kayak apa ya? Jadi videonya dia lagi sama cowoknya ya, kayak nggak salah ya, lagi record gitu, terus tiba-tiba cowoknya yang nyubit tetenya dia, Grepe. nyubit Gitu. literally nyubit pentilnya. Sambil di storyin gitu loh. Heeh. Instagram. Terus penasaran gua. Terus Oke, terus tertarik gua. wah seru banget pokoknya, sosial media tuh langsung heboh, Zara tuh langsung number one trending topic di Twitter. Norak ya. Itu kita bahas dah asli. Terus. Murni ya? Goblok nih. Gue nih, aduh, lu tuh ya, lu semua yang komentar tuh gue yakin pernah lebih parah dari dia mungkin. Iya. Bukan mungkin sih, hampir semua dari lu yang komentar itu nonsense kalau lu nggak pernah bercanda kayak gitu. Dia karena nggak sengaja aja, terus ya artis aja. Terus kenapa harus memberikan contoh yang baik? Emang dia Tuhan? Gila apa lu? Kan cuma netizen Murahnya doang, masih boy. muda ya? Masih 17 tahun ya Nia? Iya biarin aja, justru menurut gua explore lah hidup lu. Terus ada yang nyautin kayak nyangkut-nyangkutin nama 2 garis biru, wah ke bawah peran ya, wah aduh lu apa ya, gue sih nggak tahu, risih aja gue sama mulut kalian yang suci. Kayak ya elah lu, hidup lu ada ngewe doang pikirannya. Gue sih kesel. Entah sih muncul stigma atau peraturan, bukan peraturan sih, muncul stigma atau kebiasaan dari mana. Ketika si netizen yang hatinya harus dijaga ini, ketika netizen yang hatinya harus dijaga ini diusik, kita harus tanggung jawab. Pihak si subjeknya harus tanggung jawab terhadap objek, yaitu netizen. Cuma ketika netizen yang hate speech balik gitu ke kita, ke subjeknya ini tersebut, dimaafkan, diwajarkan, oke nggak apa-apa. Terus kalau misalkan si subjeknya nggak terima, baper, dikatain baper segala macam, ini tuh Double standard ya jatuhnya ya. iya, dari mana sih maksudnya? Timbulnya tuh dari mana? Emang murni goblok kayak apa? Dari mayoritas ya. Keirian boy, mereka tuh iri gue rasa. Iri pasti. Mayoritas tuh pasti menang, intinya sih gitu. Karena yang objeknya satu, yang ngomongin banyak. Masa Iya, ya, betul. Cuman- mendingan yang minta maaf yang satu ya kan? Cuman kenapa sih nggak mau dieducate gitu loh, maksudnya nggak usah nunggu orang lain dulu mengedukasi diri lu, tapi punya perasaan, punya keinginan untuk mencari tahu sendiri gitu. Ini tuh betul atau tidak sih? Ini tuh salah apa enggak sih? Terlepas itu salah tuh segimana sih kadar salahnya? Dan gimana reaksi gua atas hal itu semua? Iya. Segimana dampaknya juga terhadap hidup lu? Kalau nggak berdampak apa-apa ya udahlah. Iya kan? Apa sih? Kan hidupnya, kan dunia ini cuma berputar di mereka doang. Nah, Itu ya. itu yang gua. Apa kabar PNS yang banyak video skandalnya? Kenapa lu nggak teriakin PNS bubar aja? Iya. Kenapa? Hah, Karena kenapa? nggak dijawab. Kamu jawab kamu. Maaf Pak, bukan saya Pak. Oh, bukan kamu ya. Tegak dulu. Bro, gue mau Coba, nanya, ini si gimana? kronologisnya tuh dia lagi live apa? Kronologis apa Instastory? kronologis? Iya. Asik. Apa? Maksudnya dia lagi Instastory atau memang live? Nah itu gue kurang tahu tuh, lagi Gua sih- lagi live atau apa? Kalau gua sih sempat lihat video di grup WhatsApp yang dimana gua nggak pernah muncul tapi baca. Grup WhatsApp keluarga bukan? Bukan. Serem ya, Bukan, kirim-kirim gitu ada. Ngirim-ngirim gituan serem juga. Jadi videonya yang lagi nge-storyin sih kayaknya si cowoknya. Kayaknya nggak di. sambil nge-storyin terus kayak lagi nyender di belakangnya, di depan si cewek ini. Ah. Cewek ini terus kayak sambil di grepe-grepe gitu. Terus Nah. si Zaranya pun terlihat menikmati. Gua terserah mau kalau memang dia menikmati, bukan urusan gue. Fuck you guys. Urusan gue lebih ke Membela Zara. Enggak, terlepas ini si Eli Sugigi ya. Serius deh gue, atau KKI ya. Kenapa emang? iya, Kalaupun- coba kalau kayak yang digituin. Paling lu katain kan?
Oh Zara juga sih katain. Ya maksudnya coba aduh gue tuh gak ngerti lagi ya mulutnya kalian ini ya. Gua mau- Nggak dikeluarin video. Harus Videonya hebat sih. Viral video Play dulu, diduga play dulu, Boy. diduga viral video diduga Mau Adisti disunat. Zara tertawa saat badannya dipegang pacarnya. Diduga videonya. Oh ini oke. Videonya tahu video itu benar, mukanya disensor tapi namanya ditaro. Terus akun Instagramnya juga nggak disensor. Terus sensor mukanya tuh buat apa? Anjing. Oke. Iya loh. Jadi videonya kebayang nih lah. Ntar lu lihat nih videonya buat orang-orang kampung kayak gue nggak tahu. Lu kebayang nih videonya. Jadi konteksnya mereka berarti konteksnya kayak lagi bercanda-bercanda gitu. Ya nggak sih? Iya. Kayak bukan Ya, kayak lagi. lu lagi pacaran aja gimana? Cuman minusnya dia lupa nih kalau misalnya bercandaan dia itu lawan bercandanya, audiens bercandanya WNI aja ya. Ya. WNI dia lupa tuh berasa tinggal di negara maju tau nggak lu? Berasa tinggal di Itu. negara maju. Kalau di negara maju nih Makan ya. lewat aja kan. Kalau di Iya, negara iya. maju lewat nih orang-orang Lu kayak tau gak sih ada satu streamer atau apa ya? Jadi dia bikin video TikTok yang kayak tukeran baju gitu konsep videonya. Gue juga nggak paham nama konsep video itu apa. Mhm. Terus kayak pas dia joget pas partnya harusnya mereka tukeran baju mereka ngewe. Dan itu ya biasa aja, orang cuma kayak wih keren dia gini-gini. Terus akhirnya dia tawarin sama OnlyFans. Lu tuh terlalu sibuk mengurusi orang lain apalagi semenjak corona ini ya. Gila. sih. Banyak banget orang yang ngurusin hidup orang lain. Asli. Yang kayak duduk dikit. Bukannya gue mau ngomongin ya. Itu bahasanya udah pasti tuh. Ya kayak gitu maksud gue kayak apa sih? Kenapa nggak mau cari kesibukan lain? Banyak loh akses link apa sih namanya tempat-tempat yang lu bisa akses, link internet yang lu bisa akses buat lu belajar, bukan cuma ngomongin orang. Coba J, lu sendiri punya keresahan nggak entah sama videonya sendiri, entah sama netizennya, atau entah sama kelakuan netizen yang kebanyakan ngurusin orang? Lu punya keresahan sendiri nggak? Gue resah sama kamera kalian boy, nge-freeze. Iya aku lupa. Enggak. Kayak kalau gue ngelihat netizen Indonesia udah begitu memang jadi ngeri sama orang yang mau publish kontennya sendiri gitu loh boy. Jadi kayak nggak tahu bakat juri kali ya WNI itu ya punya bakat sebagai juri gitu, juri para orang-orang yang udah naik gitu. Abis naik kelas kan Adisti Zara tiba-tiba ada berita begini dan medianya sendiri juga emang ngasih makan ke para juri ini gitu. WNI ini kan doyannya begitu boy. Jadi ya memang kayak kalau secara ini emang enggak lah gitu kan, videonya tuh buat gua aman-aman aja sebenarnya. Videonya aman-aman aja ya. Iya, cuman netizen kan emang begitu gitu. Mungkin mereka Tenang, pengen sebenarnya J. Ini Ya. bilang bos jatuhnya ya. Ini bilang bos. Tahu-tahuan anjir. Tahu gue Anjir, sekarang. tahu-tahu adalah Tahu, kampung deh, ini. gini kan lagi botak orangnya tahu gue sekarang. Ini bilang bos. Mungkin dia iri. Iya. Dia bilang bos. Iya, benar-benar. Sampai ada program gosip. Gue jadi semenjak tidak ada internet di rumah, gue nonton TV lah. Ada program gosip yang namanya, bukan namanya, tagline-nya Rumpi No Jaim. Gila gak lo? Rumpino Jaim ya. Gila gak lo? Gila lo itu menurut gue. Iya. Dia berani bikin tagline itu, Rumpi No Jaim. Apa Rumpi no apa gitu. Pokoknya intinya lu gak boleh malu dengan lu ngerumpi. Ya. Itu gokil sih, tagline-nya hebat sih. Tuh, Brandingnya bagus banget ya. Gosip, coba gosip No Jaim. Jadi kayak kalau lo emang seneng ngomongin orang, Di sini. Iya, Di sini kita Ada. sediain tempatnya, kita live secara masif asli. biar Aduh, semua apa sih, tahu. nanti deh kalau ada gua kirim linknya. Itu lagi intinya lu seberani itu bikin tagline karena menurut lu netizen tuh segalanya. Jadi kayak omongan netizen tuh sudah sangat-sangat luar biasa ya. Karena itu lah sih yang gue lihat, duit sih apalagi gitu. Karena mereka kan butuh pemasukan media-media. Jadi ada berita yang
kayak begini, skandal apapun itu, ya kasih makan para juri udah paling bener gitu. Berarti chefnya sebenarnya tidak punya salah ya, bisa dikatakan ya, karena kan Iya. yang mau makan kan, Ya, ya. ya kan? Nah ini yang mau makan ini loh, lu nggak mau makan yang lain, Nah yang itu nggak cuman chef itu aja. Siapa Gak kayak lu siap. biasa gak Juna? siap boy. Iya loh, Gak maksud gua Paling Gini, enak gini, soalnya gini. begitu. Nah, gue pernah dengar argumen ini gara-gara gue sekarang anak kayak Indonesia banget. Gue pernah dengar argumen ini di Deddy Corbuzier. Nggak usah Deddy Corbuzier sendiri yang ngomong. Kayak kalau lu lihat rumah kebakaran, lu berhenti nggak? Kayak dikerubunin nggak tuh rumah kebakaran? Ya nggak? Posting Dibandingin tapi sama rumah baru dibangun, hmm. lebih rame sama rumah orang kebakaran katanya. Pasti. Nah makanya dari itu konten-konten yang bermasalah atau skandalisius ini lebih laku dibandingin Ya, ya. konten yang normal-normal aja. Iya, iya. Tapi gue nggak setuju sih sama analogi itu. Kayak nggak setuju di sini. Oke, rumah kebakaran lebih rame karena orang-orang kebanyakan antara pengen tahu itu kejadiannya apa atau pengen nolong. Yes. Bukannya pengen nambahin bensin kan? Betul. Ya. Kalau yang di sini kan soalnya rumah kebakaran tambahin bensin nih. Kayak di rumah kebakaran nih, dia lari dari rumahnya, bawa bensin atau nggak ke Pertamina dulu, bawa bensin dilempar bensinnya. Iya, iya. Itu minus analogi pertamanya dari Corbuzier. Minus keduanya, kalau ada rumah bagus sama rumah kebakaran, gue pribadi sih milih ngeliat rumah bagus. Gue hargai arsitekturnya. Iya, iya. Bagus ya, rumah ada yang katakan nggak di tempat mahal, cuman terlihatnya mahal, terus kayaknya space efisien gitu. Dibandingin sama rumah kebakar ya, gue lebih milih sama rumah yang terdesain dengan baik dan benar, gue liatin. Ya. Pagarnya nggak norak gitu. Kayaknya Oke. analoginya salah deh. Makanya analogi Deddy Corbuzier salah coba. Deddy Corbuzier, kamu belajar dulu. Jangan rumah Berani. mobil mungkin ya. Berani-beraninya lo, Dok. Oh iya dong. Enggak, namanya manusia kan pasti ada salahnya. Si botak juga mungkin salah. Oh, kenapa? Halo Om. Undang. Iya nggak, maksud gua tidak sepenuhnya benar, maksud gua gitu analoginya dia. Mungkin dia analogikan ke mobil. Let's say lu ngeliat mobil kecelakaan, lu pasti berhenti atau paling enggak lu ada di traffic yang melambat. Karena orang-orang mungkin bukan lu, tapi orang-orang mau lihat. Gua nggak mau lu stuck juga di situ. Dibandingkan dengan pameran mobil baru. Mungkin lu bisa berhenti, mungkin lu enggak. Tergantung lu pengennya apa. Bener nggak sih? Lu Bisa. kalau di kecelakaan kan lu ke drag. Betul. Sama kayak contohnya ibaratnya kita mau nyari topik, akhirnya ibaratnya gue nih yang nggak tahu apa-apa, akhirnya ke-drag sama topik ini kan. Betul. Gue kayak Zara siapa, JKT48 Iya. siapa, dia kenapa, betul. Tergantung intensi lu aja kan akhirnya kan pada di saat lu di kecelakaan itu kan, lu begitu lu mau tidak mau stuck di situ, tinggal lu pengen ngelihat atau lu pengen yang ngelihat jam, ngelihat depan biar arah lu bener dan lu cepet aja pengen lebih cepet. Tapi kalau untuk ke kasus ini, tapi kan lu tetap punya pilihan, bro. Lu kan punya pilihan, maksudnya atas dasar apa lu memilih untuk ibaratnya ada Melihat karya, lu nggak diminta untuk kritik itu karya, lu ngelempar tuh kritik. Terus Ah, terus pas lu bilang si pekerja seninya, gue nggak terima kritik lu lebih ngegas. berarti kan anggapannya ini orang-orang yang kretek lagi rokok kali ya. Yang kritik ini bapak-bapak yang selalu ngelihat mobil di pameran, kritik tapi nggak pernah beli. Iya kan? Iya. Iya kan? Bisa. Lu sering kan lihat orang kayak gitu kan? Iya. Bapak-bapak sotoy kan nanya, "Oh ini cc-nya berapa?" Oh, itu standar tuh pasti itu. Terus fiturnya apa aja? Tapi nggak pernah beli. Dapat kartu nama doang habis itu cabut ya kan. Belinya mobil second. Bisa. Iya kan? Masuk. Yang mobil second itu istrinya. Ujung-ujungnya pelampiasannya istrinya. Nah, Ya. Ini kalau analoginya bapak-bapak lo ya. Iya. Gitu. Itu sih yang gua gelisahkan dari analoginya Pak Deddy itu, Om Deddy. Siapa sih dia panggilnya? Deddy lah, pokoknya gua manggilnya Iya. Deddy aja biar Om akrab. Deddy. Deddy Supono. ready. Ya Om Deddy tuh kayaknya salah analoginya di situ. Soalnya kalau yang kita rasain nih ya, kayak bukannya dikerumunin rumah kebakarannya, cuman ditambahin makin kebakaran. Semua orang tuh berlomba-lomba untuk tuh rumah kalau bisa kebakaran terus. Tapi kan Ya. begitu. Iya, Tapi saya poinnya gini boy.
kalau yang gue tangkap tuh dari analoginya Om Ded tuh, maksudnya bakal lebih rame rumah kebakaran dibanding sama rumah yang lagi dibangun kan. Betul. Karena yang gue lihat yang ngebangun tuh kan karya. Ketika kebakaran tuh masalah, orang bakal lebih interest tuh sama masalah gitu loh. Bukan sama karya. Makanya kayak sekarang ini kan bukan karya nih, gue lihat kenapa jadi trending. Karena ini kan ada masalah moral ya. Kalau yang gue lihat tuh kayak di Indonesia yang begini tuh karena tidak umum dan jadi kayak amoral aja gitu. Bercanda, apa namanya, Melewati batas. Iya, itu diposting, grepe-grepe, lo kok masih mau posting gitu. Ini kan kalau dilihat anak gue gimana kan, banyak ketakutan, biasa mental dijajah boy. Jadi takut Iya, terus Oh bawaan. iya. Ya, Mental gimana lu dijajah. yang ngasih lu ngasih konten ke anak lu sebenarnya? Kalau lu sama anak lu beli handphone puluhan juta lu lepas-lepas aja mah sama aja bohong. Iya nggak sih? Karena mereka nggak punya kemampuan itu bro. Iya, maksud gue ya lu track dong anak lu. Iya. Mereka Jangan gue mampu sering beli banget tapi lihat mereka anak mampu kecil. beli. Hah? Mereka mampu beli. Mereka mampu beli tapi nggak mampu ngontrol. Iya, Nah. mereka nggak mampu edukasi. Itu dia makanya kayak Ya. gue sering sebel ya dengernya ya, kayak gue punya handphone yang gue spesialkan buat anak gue, tapi gue nggak pernah klaim itu sebagai itu handphone anak gue. Kenapa gue kenapa gue spare satu handphone buat anak gue? Karena ya handphone gue punya kerjaan, handphone istri gue punya kerjaan. Itu alasannya. Anak gue punya kerjaan. Anak gue punya kerjaan, ngerjain gue. Tapi gue pengen berak deh. Masuk, ancam masuk. kenapa gimmick ngomong ya? Iya, maksud gue, gue ngerjain bini gue ya. Ya. Maksud gue, apa tadi ya? Gue tuh selalu lupa dah kalau lagi bercanda. Iya, intinya kalau lu memang mau gue sebel sama orang yang ngeklaim ketika anaknya minjem handphone maknya, handphone kamu kan ada, mana handphone kamu? Gue kayak gila lu berani ngeklaim itu handphonenya dia, one day dia minta terus lu nggak bolehin, ya salah lu sih. Iya nggak sih? Iya. Enggak, kamu udah banyak main handphonenya, kan itu handphone aku. Kalau gue jadi anak sih gitu, kan mama bilang sendiri itu handphone aku. Gimana sih, Mas? Tapi itu menarik sih topik lo. Oh iya, maksud gue. Nah, balik lagi ke Zara ya kayak gitu akhirnya gitu. Kalau lu punya ketakutan anak lu yang ya lu dari disiplin lu aja dulu. Lu punya disiplin nggak? Nah, jeleknya kita mesti dijajah dulu baru tahu disiplin itu apa. Ya. Bener nggak? Gue nggak tahu sih zaman dulu. Ya zaman dulu juga udah ada zaman kerajaan, which is sebenarnya menjajah secara halus ya, dijajah raja gitu. Maksud gue, lu tuh harus digituin dulu apa mesti baru ngerti apa gimana? Harus Kayak- susah banget boy. Harus susahnya Asli, lu susah punya banget. disiplin kayak susah banget. Gue nggak bilang disiplin yang harus yang pagi bangun jam 7, nggak bangun jam 7 strum, nggak gitu juga gitu maksud gue kayak. Horor juga. Nggak, maksud gue kan iya kalau disiplin simple ya oke lah, lu mungkin masih molor, tapi kalau disiplin disiplin ini deh kayak ya lu harusnya mengerjakan A itu sebelum deadline segini, ya itu harus dikerjakan lah ya. Disiplin dengan hal yang seperti itu, lama-lama kan yang kecil-kecil juga akhirnya ngikut. Dan emang tendensinya sih ke situ kayaknya ya. Gue nggak tahu nih. Nggak pernah. Gue sejujurnya terus terang ya. Gue tuh berdekatan banget sama makhluk-makhluk kayak gitu. Sebenarnya deket nih. Beda satu lantai sama gue. Beda meter. Makhluk-makhluk yang tadi kita omongin ini, tadi kita cengin ini, gue beda satu lantai doang. Tapi gue nggak pernah ngomong kayak benar-benar duduk terus kayak lu tuh kenapa sih? Itu gue nggak pernah tuh ngomong. Nggak pernah gue coba mengerti gitu. Cuman kalau feeling sih kayaknya lebih ke arah tanggung jawab yang tadi lu bilang. Bukan masalah disiplinnya, mungkin masalah disiplin, cuman lebih ke arah kalau gue dalam otaknya nih, sadar nggak sadar ya, dalam otaknya kayak gini, kalau gue bisa tanggungkan atau lemparkan atau kayak lepas tanggung jawab gue ini, katakan harusnya gue tanggung jawab atas moral anak gue atau apa aja konten yang anak gue konsumsi. Atau gimana caranya bikin anak gue tuh walaupun mau ada apa juga di luar sana yang nggak moral, dia tetap punya imunnya. Kayak, nah dari bandingin gue harus kerja kayak gitu, bertanggung jawab kayak gitu kan berat. Gue lempar aja sama artis. Tanggung jawabnya ya. Iya, daripada gue harus mikir, tuh ada artis kan dia udah kaya tuh. Lu lah harusnya yang ngurusin moral anak gue.
Jadi dia pengennya bikin doang tuh jatuhnya. Kayaknya. Kayak lu dong kalau dikasih istri kayak di episode sebelumnya pengennya beranak doang. Iya, masalah Dastro ya kan nonton dong. Kenapa nggak ada cara simpelnya loh sebenarnya, sangat-sangat simpel deh, ketimbang lu ngomongin, ketimbang lu ngejudge gitu ya. Kenapa? Gue nggak tahu ya. Ngejudge itu apa enak banget apa gimana? Ini juga gue lagi ngejudge kalian sih. Cuman maksudnya gue ngejudge kalian ke arah yang lebih betul dalam cara berpikir. Bukan cuman secara ya dalam agama salah. Ya gue tahu dalam agama salah gitu. Tapi kan dia yang dosa bukan lu. Lu ikut-ikutan dosa kalau lu ngomongin dia. Maksud gue kenapa nggak lu cuma report aja? Udah lu report, lu ajak teman-teman lu report, kita report di si artis ini gini. Set, udah selesai kok masalah. Nah kalau misalkan temen lu nggak setuju nggak usah dipaksain. Iya. Kalau temen gua biasa aja. Iya. Simpel kok pemikirannya. Nggak, lu tunggu aja. Lu kalau kita kan bertiga lihat nih, lagi lihat videonya di salah satu website random. Iya. Terus lu sendiri udah lihat belum video yang Udah. dipermasalahkan? Udah. Lu lihat di mana? Kalau minta link. Enggak, serius lu lihat di mana? Ya, Ini nyambung nih. googling media. Lu googling media, lu dapet yang versi sensor atau unsensor? Sensor. Sensor, oke. Ini gue juga bingung nih masalah sensor. Kayak ini di blur, kayak tadi bilang tapi gue disensor. Cuman gue dapet obrolannya dari kalian. Menurut gue nggak efektif nih, karena akhirnya gue nggak dapet gambaran penuh ini gimana. Dan gara-gara gue nggak dapet gambaran penuh ini gimana, gue pakai VPN gue buka Pornhub abis ini. Gue cari nama dia di Pornhub kayaknya ada. Jadi bapak-bapak menteri coba pikirnya lebih keras lagi. Terus Pornhub-nya mau lu Google search. Nggak, serius. Coba bapak-bapak menteri pikir lagi deh tuh masalah penyensoran ini. Ya. Coba. Aduh. Coba deh. Siapa namanya tadi? Gua kamar mandi ya dan berak. Siapa namanya? Ini Zara Adisti. Nah itu tuh. Ada search terms-nya. Nggak Ada. tapi videonya. Ya, sayang sekali. Berarti poin gue nggak masuk. Ibaratnya kalau tadi gue ketemu di Pornhub nih, si video si Zara Adisti ini ketemu di Pornhub, sensor kalian jadinya nggak berguna. Asli. Gue penasaran sama ini jadinya beneran kayak gimana tanpa blur. Gue nggak ketemu di media mainstream karena ini dianggap sebagai suatu hal yang hina sekali. Gue pergi ke Pornhub, akhirnya gue nonton porn. Jadi working nggak tuh akhirnya sistem sensor lo? Ya bapak. Tuh gue juga penasaran tuh, J. Menurut lo gimana, J? Penyensoran gitu tuh menurut lo efektif nggak? Membuat moral lo jadi lebih tinggi nggak? Sesuatu yang disensor lo tiba-tiba kayak, oh iya gue tidak melihat itu, berarti gue lebih baik as a human being, tuh gue lebih baik gitu. Enggak sih boy. Karena tujuan sensor ada tuh buat pengalihan isu aja kali. Cik itu terus dia nonton. Nih ada nih versi sensor. Ini berarti dari WhatsApp group ya. Dari grup WhatsApp ada yang forward. Berarti di media mainstream nggak ada. Nih di media mainstream nggak ada sama sekali. Cuman Oke. 2 detik bagian bermasalahnya tuh, bagian yang dianggap tidak bermoral cuma 2 detik. Adanya kayak di grup WhatsApp doang. Kayak Lu setelah melihat video ini lu merasa terganggu nggak? enggak sih. Nggak ada gangguan sama hidup Nggak lu kan? ada. Makanya lu diem aja kan? Fine. Iya, makanya gue bikinin kontennya agar kalian gak usah nonton konten yang lain. Nonton kita aja gitu maksudnya. Kita udah bahas ya kan. Jadi kalian gak usah nyari-nyari. Gue kumpulin ntar semua sini, gue kasih screenshotnya. Tuh dapatnya dapatnya di grup WhatsApp, udah kayak orang jualan baba, tau gak lu? Iya enggak? Jualan ini ya. Padahal kan cuman video orang di emut lagi anjing. Diremas. Dipoles. Enggak kok ngejeng. Enggak sampai Ya. gua kira hampir remas tadinya soalnya kan Gini di blur. kan. Ternyata enggak hampir remas, kayak ya udah di Ya. aja gitu loh. Jadi Di hap. Iya. Duh, kasihan sih tapi ibaratnya kan di kayak gini kan karirnya jadi keganggu sekarang. Namanya naik cuman jobnya mungkin nggak dapat gara-gara lagi kontroversi yang gitu-gitu. Iya. Maksudnya Ya, pokoknya- umur masih muda ya kan. Asli men, gila lu. Ya meskipun ya banyak ya yang bangkit dari kasus-kasus yang seperti ini ya, maksudnya kayak Ariel. Kalau Ariel pun ya kita bahas dikit ya. Gue juga ya udahlah lu nikmatin kan, nyet. Tai kucing kalau lu nggak nikmatin, pasti lu minta link. Terus lu bacol. Karena apa? Cutari. Itu pasti lu bacol. Kalau yang freak banget pasti bacol. Maupun ke sensor gini ya. Iya, Bacolan. udahlah, tai lah, udah nggak usah sok suci, cukup yang di atas kita aja nih, sosok suci nih, yang menyensor ini itu. Nih bulu ketek nih, asli sensor bulu ketek gua tuh.
gue gemes aja gitu. Dan Zara, aduh, Lu kamu ada feeling nggak kalau misalkan nanti ke depannya kasusnya udah turun atau ada kasus baru yang menimpa kasus ini? yang nimpa kasus ini, Hah? nanti ada masanya dia diagung-agungkan kembali. Oh iya dong, pasti. Itu Hah? kan Iya. masyarakat kita sekali. Indonesia Pak. Oh iya dong, pasti. Sebel-sebelnya lu nonton filmnya Atta juga, nanti Atta bangkit lagi. Nah ini. Bacain komennya bacain. Tak Ini baca gue ya. lagi, gue lagi bacain komen. Lagi baca ya aja ya. Kita pilih satu-satu yang favorit ya. Nah, coba buka OBS dulu terus di screen record. Udah. Udah masuk ya? Udah dong. Oh, udah masuk. Tadi. Ya. Favorit gua adalah karir lu cukup sampai di sini Zar. Namanya Nana Lina. Nah. Dia yang menentukan karir seseorang. Karir seorang artis ini yang jauh lebih produktif dari dia nentuin nih karir lu cukup sampai di sini Zar. Kurang apa coba Nana? Nana Lina ya. Nah. Wah, Itu favorit gua Je. Coba dari lu apa Je? Ya kalau gue ada di sini. Ah. Lebih kasihan lagi sama mental anak-anak generasi bangsa kalau tontonan gaya hidupnya belum pada waktunya. kalau gue suka paling terakhir nih kan gue ada sedikit harapan orangnya. Rika official account nih, yang biru. Doain aja semoga baik-baik saja dan jangan ikut ngehujat. Coba. Tuh. Kita mau lihat replaynya? Lihat replay. Lihat replaynya. Gila, nggak ada otak. Nggak bisa hal yang biasa. Oh enggak, dia pro sebenarnya. Gila kelakuan kayak gini dibela habis-habisan wadadidau. Nggak dibela. Doain aja semoga baik-baik saja dan jangan ikut ngehujat. Itu Iya. bukan membela. Kalau menurut gue itu cuma persuasif doang, kalimat persuasif, bukan ngebela kalau dia nggak bilang kalau perbuatan ini benar. Gini boy. Murahan. Coba Frans. Lu ada di komen-komen ini ada yang ini? Itu aja deh Siti Kurniawati. Mana Siti? Nggak nyaka parah. Sekolahnya dulu. Nyaka. Nggak nyaka. Dia nyogok deh. Kok iya ya lu lulus SD aja lu nyogok lu pakai ngomenin orang. Ya, yang gue lihat di sini boy ya, maksudnya beberapa komen ngarahnya tuh kayak kalau nggak kuat mental ya nggak usah overacting di medsos, terus dia yang posting dia yang marah, jadi kayak ya udah tahu Dia- netizen begitu kayak ya arahnya tuh begitu gitu. Lo ketika udah siap Bentar. sama Dia yang posting, dia yang marah. Dia marah karena lu semua ribet ngurusin urusan dia. iya kayak Dia mau Ya, posting berasa- apa serah-serah dia lah. Emang dia pernah ngurusin postingan hidup lu? Nggak pernah anjir. maksud gue kayak si konten yang dipublish sama public figure tuh berasa kayak itu konsumsinya mereka pribadi semua gitu loh. Kayak buat Iya, gue iya. nih, buat gue nih gitu. Jadi kayak mereka berhak untuk wah anjing lo nih amoral gitu. Wow, Karena sebentar. buat Gue tahu lu mau baca yang mana. Mana? Kita ketemu Je. Apa? Gue tahu lu mau baca yang mana. Kita coba sih Aku mau baca satu yang ini menurutku sangat-sangat luar biasa. Edited lagi komennya. Ya. Sempet-sempetnya dia mengedit komen yang sampah menjadi komen yang lebih sampah mungkin ya. Diandra Sasadara. Ya, udah, selesai. Aduh, namamu bagus nak, sayang loh. Gampang amat kayaknya mau grepe tinggal jadian doang sekian. Emot 17 tahun dibolehin mesra-mesrahan. Huhu, ortunya kurang pengawasan. Orang tua lu nggak itu doang kerjanya. Iya. Lu coba boleh buka nggak mukanya? Bukan. Bisa nggak buka profile? Gue pengen tahu deh sumpah. Ya, ada 6 subscriber, Bro. Hati-hati lu. Ya buka coba. Nggak ada Nggak mukanya. bisa. Lagi lihat situ deh. Men, orang tua lu tuh nggak kerjanya nggak itu doang. Dan emang masalahnya emang orang tuanya mempermasalahkan kan belum tahu. Dia ada berita keluarganya malah ini marah karena hujatan netizen. Karena hujatan. Iya. Kami bilang karena hujatan. Emang orang tuanya masalah. Makin mental. Lu siapa lu orang tuanya? Bilang orang tuanya tidak mengawasi dia. Dia kan netizen bro, Iya maksud gua kan levelnya biasa kamu udah ngejudge orang tuanya. Dua. Kayak- Kamu tahu apa? Stop di sini. Di atas. Tahu apa dirimu? Kalau yang paling menarik perhatian gue itu bukan komennya. Apa ya? Di zoom aja di zoom. Di zoom ya. Biar lu puas lihat kenapa jadi Om Deddy. Gimana sih? Scroll dikit ke bawah. Scroll Bukan komen tapi namanya.
Kenapa tuh? Netizen Budiman. Netizen Budiman nih, ada nih satu komen lagi ya. Hah? Di JKT48 Zara keluar karena nggak boleh pacaran. Sekarang karirnya Zara dipertaruhkan akibat gaya pacarannya sendiri. Wah. Jelas lah. Makanya dia memutuskan untuk graduate dari Jakarta 48. Ya siapa dong kalau graduate? Iya. Gimana sih? Kalau dikeluarin baru. Ini Tapi graduate, walaupun coy. udah graduate, nama JKT48 sendiri masih terseret dan banyak akun-akun juga yang udah berkaitan dengan. Lo salahin akun-akun itu, ngapain salahin Zara? Iya. Kelihatan banget begonya ya, sedih jadinya. Maksudnya awalnya kita Nggak bego emosi. dia nggak bego, dia Budiman. Lama-lama kita sedih ya. Lama-lama kita Iya, apa kayak iba gitu. kesel lama-lama tapi kayak iya sih, tapi emang nggak kuat aja otak lu. Mungkin seperti itu kali ya runutannya ya. Awalnya kita kesel, terus kita iba, akhirnya kita mendukung mereka, boy. Wah, akhirnya kita masuk ya. Akhirnya kita masuk ke ranah Ya, mereka. iya. Mungkin gitu kali ya nanti ya, kita akan jadi orang yang seperti itu kali ya. Bahaya ya, jadi ya jangan Bahaya baca-baca banget. ginian nih, Jangan ya. Bahaya banget. Nanti kita berempati join. Iya, tiba-tiba ntar Rokok kali ya join. Iya. Nih, gue juga lucu sih, ada lagi di obral murah meriah, mainnya jangan di video ini jadi tontonan orang banyak, kata dia. Terus di atas video, oh enggak, udah pernah main dia pastinya, dari foto-fotonya udah ketahuan kok, kata. Foto-foto apa nih? Nggak tahu. Terus dia bilang itu juga ada bekas apa merah di lehernya, kata. Anjing nih sampai detail banget, orang nggak berakhlak, ya Allah. Udah Siap. udah dibuat bahan coli berapa kali mungkin jadi tahu spot-spotnya. Gila loh. Mana? Yang mana, Cak? Yang mana? Mana gue tahu nih. Anwar Zone Prime. Dia antara Optimus Prime sama Anwar Zone Prime tuh pelesetan dari Amazon Prime kayaknya. Ada nih J, komen J. Coba Cak bacain, Cak. Akunnya Anwar Zone Prime. Palsu itu yang asli, susunya ada badaknya. itu kayak gini Mama Dede ya. Mama tahu sendiri. Yang asli ada badaknya. Aslinya ada badaknya. Ntar Yang tampilannya begini banyak. ada yang dibanyakin sih. Hah? Yang begini di konten seperti ini, Ya. dia tiba-tiba out of context, Lucu, bikin lucu, ketawa. bikin ketawa. Iya. Nah, lihat nggak apa ya kan? Yang aslinya ada badaknya. Begini nih yang mau gue ajak ngobrol. Yang Ya, bagus. Zara, kamu ke luar negeri aja deh. Iya. Cari karir di luar kayak lebih oke deh. Sekarang kayaknya udah nggak terpatok sama tinggi badan. Udahlah, bahasa Inggrisnya juga pintar gue yakin. Ya iyalah ya. Iyalah, umur segitu. Udah, cari hidup di luar aja lah. Kayak lihat Tasya libur telah tiba. Tasya siapa sih namanya? Tasya bulat. Kamila. Tasya Kamila. Tasya bulat aja gue bilang. Hidupnya super fun loh kayaknya semenjak dia tinggal di luar negeri. Dia nggak mikirin lagi dia meninggalkan dunia keartisannya. Oke. Oh, si siapa Kill? Hah? Siapa? Becek, Nekojek, siapa? Oh, Cinta Laura sih, dia akhirnya goes to Hollywood loh. Hmm. Semenjak dia meninggalkan Indonesia sampah ini dengan segala macam sinetron dan Ada yang kenal banget boy. Ada yang kenal banget Mas. mana coba kasih. Lisnawati namanya. Oh, Lisnawati. Udah gak kaget, Zara emang pecicilan banget yang kayak gegerlan. Padahal remaja susi dia yang lainnya nggak ada kayak dia. Kata siapa lu nggak lihat Cimoy? Cimoy montok lu cari sekarang Lisnawati. Banyak. Jual mahal sedikit lah jadi cewek deh Zara. Saya sebagai mama malu liatnya. Lihat nak. Lihat nah. Lihat, nah. Makanya kamu kan udah mak sekolah lagi dong. Iya. Iyanya kurang. Saya juga Lihatnya. malu lihat Lisnawati. Aduh, nggak, gue nggak tahunya udah kelihatan bego ya soalnya jadi kayak oh ya udah deh gitu. Nggak bisa Semakin ngedeketin. bodoh ya kita ya baca ginian semakin Iya, kebuka membodohi banget. diri sendiri. Ya, pokoknya begitulah kalau saya sih tadi saran saya itu. Zara, udahlah. Kamu aduh, saya kalau punya anak kayak kamu saya udah suruh keluar negeri dari kapan tahu. Ya duit kan? Ya duit kan orang tuanya. Penduit Ya, udah tahun. Om lagi, Mas. Zara kayak manggil kita Om. Mas, udahlah, bawa aja Iya, Zara apa keluar ya? negeri. Kenapa menurut lo J, kata Anja itu tingkat apresiasi orang Indonesia itu dibandingin sama orang katakanlah orang US deh atau Western deh, anggap sebut satu negara USA gitu. Kenapa tingkat apresiasi orang kita tuh lebih rendah gitu?
Ada apapun itu, entah itu community-nya community gaming atau segmennya segmen apapun, katakan musisi gitu. Kita tuh lebih ngegas di ngatainnya kali ya menurut lo aja. Iya, lebih ngegas di ngatain nih. Lebih ngegas di ngatain. Sedangkan kalau muji itu sepi banget gitu. Muji sepi, makanya konten yang bener-bener sepi daripada konten yang undang ributan. Sedangkan ibaratnya website gembel kita ini aja kita bikin segmen sendiri loh. Nonton ya, yang harta karun tuh khusus buat muji orang gitu. Nggak ngatain doang kita gitu. Kalau emang bagus kita puji kok. Kalau bawa ego kita begoin lagi gitu. Ya, Nanti kita bikin konten juga lawan baliknya harta karun mungkin ya, yang kita lumpur. jangan lumpur lah. Ini Gantar Gebang. Nah, Bantar Gebang. Masuk nih Lisnawati 2 kali. Iya, nanti kita undang, kita ajakin ngobrol. Mungkin Yes. kamu dapat trofi dari kita berupa The Goblok Person of the Year. Mungkin itu juga kalau kamu goblok-goblok banget. Kalau nggak goblok banget nggak dapat. Iya. Coba Ji, gimana Ji? Bener lu ada insight nggak yang gua nggak paham? Lu ada insight nggak? Kenapa kita hobi banget kayak gitu Ji? Apa ya, sebenarnya gue bingung sih gue. Minum. Kenapa? Lu bingung? Iya. Ngajak Cuma salam. kalau dicocok-cocokin ya emang karena orang kita nyari yang gampang. Gitu Orang aja kita kali ya. Yang Lebih enggak. gampang ngina ya. Iya, maksudnya kayak ya tadi lebih baik jadi juri daripada Lebih dia suka tampil. jadi juri ya? Ya, lebih suka jadi juri. Karena ya tugasnya cuman menilai gitu daripada Iya. tapi juri juga yang bagus bilang bagus sih, gitu gimana? Iya nggak sih? Enggak. Gue sering menemukan mereka memuji, tapi di tempat yang salah, bukan di tempat Iya, yang iya. salah, di problem yang salah menurut gua. Gimana tuh? Misalnya Nikita Mirzani ribut sama Baim Wong. Entah apa yang diributin, gue juga nggak paham. Urusan orang lain dibelain sama dia, terus ribut jadinya sama Baim Wong. Kalau nggak salah begitu case-nya ya. Banyak yang langsung ngebelain, iya Nyai, dia kan dipanggilnya Nyai ya. Iya Nyai, apa namanya? Emang mesti digituin, orang kok sombong amat, orang kok gini amat. Gue kayak terlepas gue peduli setan sama Baim Wong ya. Lo ngapain belain orang yang ngurusin urusan orang lain? Ya, Giliran orang yang ngurusin urusan orang lain lo bela, giliran orang yang minding their own business lo rusuhin gitu. Heran gua. Terbalik-balik ya. Kebalik-balik gua di Balik-balik. dunia ini. Nggak di dunia ini, di Di negeri Negeri yang lucu ini. Kalau kata Anca itu negeri yang lucu. Negeri lucu. ya soalnya dia mau cabut lagi, tadinya mau ngajak. Oh iya, sok. Mau nggak kita sekalian nutup nih. oh iya. Enggak, tapi enggak jadi ikut gua karena enggak ada cowoknya juga, ngapain? Malas. Oh, tapi di sana ada cewek yang jomblo. Berangkat langsung gas Bandung. Ada, Pakai tapi Lams. Gua antar pakai Scoopy. kurang aja. Anca mau. Jahat anjir. Sombong lu Maksudnya gue tahu seleranya Anca, buat Anca kayaknya kurang. Asik. Anca mah sekarang kambing ya disikat aja. Enggak perlu Kambing, babi. diyakin. Yang penting yakin ya. Yang penting yakin. Ya, gitulah pokoknya. Zara semangat, keluarga Zara juga semangat. Kalau bisa Zara dikirim ke luar negeri biar dia nggak ketemu sama netizen sampah ini. Ya, Ya. sampah mau apa lu? Tolong netizen ya kan, jangan mempermudah mereka kayak gara-gara sungut kalian doang gitu. Itu juga. Makanannya media ya kan, makanannya media. Aduh. Kalau dari gue sih kita bikin kayak gini nih sebenarnya tujuannya ada banyak tujuannya, cuman salah satunya biar kalian jangan nonton yang ini aja. Maksudnya tuh bukan biar gue dimonetize, bukan. Nggak usah dibuka-buka lagi, linknya kan udah gue buka-bukain nih. Biar kalian tuh nggak nambah traffic ke media-media itu juga gitu. Media-media itu, ya. Iya, udah cukup dari sini aja, nggak usah buka Tribun News lagi kayak gue sekarang gitu. Senang mereka. Tribun lagi. Iya, mereka mah happy nambah 1 view, nambah watch hour gitu loh. Makin banyak nantinya. Jadi kalau lu nggak suka sama konten kayak gini, tonton aja konten nakal. Kita udah menderita buat lu. Dah gua mau berak. Dah. Eh, Yo, tuh. Gue mau pamit. Oh iya. Oh iya. Tahan lu, tai lu. Jadi Iya. Teman-teman, gue pamit dari segala macam konten akal. Mungkin sementara waktu, mungkin selamanya, gue nggak ada yang tahu. Namanya hidup Selamanya, ya. Gue pamit dulu. Nanti episode selanjutnya gue kembali. Iya enggak lah, tay emang gue Ria Ricis. Iya,
Tapi mungkin di beberapa konten sendiri yang nantinya masuk sama Akal, gua ada mungkin gimana duitnya aja, Aldo mau gaji gua apa enggak? Wah, hebat. Terima kasih banyak selama ini sudah menonton, sudah hadir di hidupku meskipun nggak berasa. Subscribe sih. Buat yang horny kalau lihat cuplikan video ini, gue kasih ya nomor telepon yang bisa kalian kontak. Cepat sembuh.